Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini menghadirkan Voice of Islam. Ada di antara kita yang berpikir, kalau awalnya rezeki kita sedikit, nanti jadi berubah jadi banyak. Iya. Kalau awalnya jodoh kita itu yang itu, nanti jadi yang ini, siapa tahu yang lebih baik misalnya ya. Yaitu sebenarnya adalah satu ilmu yang kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Yang penting adalah doa itu bagian dari kewajiban seorang hamba. Itu yang penting. Jadi kita harus selalu berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berdoa ya. Dan Allah berfirman ya, berdoalah kepadaku, niscaya kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, jadi memang Allah mengatakan kepada kita, berdoa nanti pasti aku kabulkan. Jadi mintalah apa saja, mintalah yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Itu janji Allah dalam Al-Quran ya. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa bersama saya Pelangi Gendaga di Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, insya Allah kami akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Cerpen. Dan cerpen yang Pelangi bawakan hari ini adalah buah karya dari seorang penulis bernama Arif dengan judul Putus. Selamat mendengarkan. Kita harus berhenti, harus berani berpisah. Aku sudah menjelaskan padamu semuanya. Tidak ada bedanya kalau sekarang harus memberikan penjelasan lagi. Kataku padanya di suatu sore, waktu serasa lambat berputar. Aku dengannya di sebuah kafe. Tapi aku menyayangi kamu. Aku tahu, aku juga menyayangi kamu. Karena itu aku menawarkan padamu, kita mengkaji Islam bersama-sama. Kalau aku ngaji, apa kamu masih tetap menginginkan kita berpisah? Iya. Sudah tidak ada artinya cinta buatmu? Cinta saja tidak cukup untuk apa yang menjadi keinginanku saat ini. Harusnya kita memang mendasarkan hidup kita dengan cinta. Cinta pada Allah, Rasulullah, pada Islam. Aku sudah mengatakannya padamu sebelum aku berjilbab. Dan aku tidak akan menariknya kembali. Kita jalan sendiri-sendiri mulai sekarang. Aku berusaha menguatkan hati, meskipun aku merasa lumer di hadapannya. Begitu lemahnya hingga merasakan pandanganku kabur oleh air mata. Tapi aku tidak akan menangis, tidak boleh menangis. Kenapa kamu membuat luka? Waktu akan menyembuhkan luka, tapi kita tidak akan pernah lupa pada sakitnya. Aku tahu kamu menyayangi aku seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Aku tidak meminta banyak darimu. Aku bahkan tidak mempersalahkan ngaji dan jilbabmu. Apa kamu tidak bisa menerima aku apa adanya? Kenapa kamu menyakiti dirimu sendiri? Dia masih menatapku. Suaranya bergetar. Apa aku harus mengulanginya lagi? Bahwa apa yang kita lakukan selama ini salah? Bahwa tidak pernah ada kata pacaran dalam Islam? Bahwa kita adalah muslim dengan konsekuensi melaksanakan Islam secara keseluruhan? Kuakui aku memang sedang meruntuhkan apa yang pernah kita bangun selama ini. Aku tidak ingin memberimu harapan kosong. Aku menjawab dengan memandang matanya. Kamu tidak pernah memberi alasan kenapa menolak diajak ngaji. Beri aku waktu. Jangan buat aku menunggu. Itu tidak akan mengubah apapun. Ini kali terakhir kita bertemu. Tidak! Dia berteriak keras. Beberapa pengunjung menoleh ke tempat kami duduk. Terkejut mendengar teriakannya. Kafe ini memang tempat favorit kami sejak pacaran pertama kali. Lokasinya strategis di jantung kota. Areanya luas, nyaman, penuh rimbun dedaunan, desain interiornya bernuansa Jawa kesukaanku.
Meskipun beberapa pengunjung mendengar teriakannya, aku yakin mereka tidak akan mengerti. Tepatnya, tidak akan peduli. Hidup dalam masyarakat kapitalis membuat setiap orang berpikir kepentingan diri sendiri. Kapitalisme memang ibu kandung individualisme. Aku tidak mau, katanya dengan suara tinggi. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Maafkan aku. Aku berjalan keluar, meninggalkan dia dalam kebisuan. Semula, aku ragu harus memutuskan hubungan dengannya. Aku dan dia sudah pacaran hampir 5 tahun. Sejak kami masih duduk di bangku SMP, membuat kami saling terbuka dan mengenal sifat-sifat kami. Aku tahu aku mencintainya, tapi kini aku memahami ada yang aku cintai lebih darinya. Walau tak kunafikan, ada banyak kenangan tersendiri dalam hatiku. Bagaimanapun juga, sekarang aku harus berani dalam kesendirianku. Tuhan, dulu pernah aku menangis simpati kepada manusia yang alpa jiwa buta. Lalu terlihatlah aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah kini jadi kian parah. Semalam sudah sampai ke penghujungnya, kisah seribu duka. Ku harap sudah berlalu, tak ingin lagi ku ulangi kembali kerak dosa yang menghiris hati. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitik nikmat-Mu di bumi. Tuhan, walau tobat sering ku mungkir, namun pengampunan-Mu tak pernah bertepi. Bila selangkahku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitik nikmat-Mu di bumi. Tuhan, dulu pernah aku menangis simpati kepada manusia yang alpa jiwa buta. Lalu terlihatlah aku di lorong gelisah, luka hati yang berdarah
jadi kian parah. Semalam sudah sampai ke penghujungnya, kisah sedih duka, ku harap sudah berlalu. Tak ingin lagi ku ulangi kembali kerak dosa yang menghiris hati. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitik nikmat-Mu di bumi. Tuhan, walau tobat sering ku mungkir, namun pengampunan-Mu tak pernah bertepi. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitik nikmat-Mu di bumi. Menurutmu bagaimana, Ran? Aku bertanya pada Rani, sahabatku sejak aku menyandang predikat mahasiswa. Aku memang meminta pertimbangannya ketika memutuskan dia. Kamu sanggup kan? Insya Allah, kenapa tidak? Kalau aku tidak memutuskannya sekarang, nanti atau besok akan sangat terlambat. Dan aku memang sudah sangat terlambat, ucapku. Kamu mengatakan semuanya? Ya, kita sudah membuat pilihan masing-masing. Sejujurnya aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan memutuskannya. Cukup menyakitkan buat dia, juga untukku. Rani memelukku. Sabar ya, Fa. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ingat, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, dan perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Langit cerah saat aku mengantar Rani menemukan Dr. Arianti, meminta beliau berkenan menjadi salah satu pemateri seminar bulan Juli mendatang. Selain saya, siapa yang akan hadir sebagai narasumber? Tanya dokter spesialis anak yang juga anggota sebuah lembaga perlindungan anak itu. Ada Ibu Handayani dari Yayasan Tumbuh Kembang Akila dan Dr. Laili Rahmawati dari Partai Politik Islam Ideologi. Terang Rani, bisa diceritakan sedikit apa yang harus saya presentasikan? Secara garis besar sudah kami sertakan di dalam proposalnya, dokter. Kami mengagendakan Ibu Handayani memaparkan fakta permasalahan anak saat ini. Misalnya berkaitan dengan anak jalanan, tindakan kriminalitas yang dilakukan anak-anak yang dieksploitasi secara seksual,
anak-anak yang jadi pengungsi, juga anak yang putus sekolah. Terang Rani lebih lanjut. Untuk Dokter Arianti, karena dokter adalah aktivis sebuah lembaga perlindungan anak, kami harapkan bisa memberikan uraian singkat tentang upaya yang sudah dilaksanakan untuk menanggulanginya. Misalnya dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, hasil ratifikasi Konvensi Hak Anak, dan peraturan lainnya. Sementara Dokter Laili nanti bisa memberikan penyelesaiannya dari sudut pandang syariat Islam. Imbuhnya lagi, Dokter Arianti masih memberikan beberapa pertanyaan lain yang semua dijawab lugas oleh Rani. Rani, diam-diam aku cemburu padanya. Di usia yang begitu belia, ia nampak begitu basah dengan Islam. Sudah ngaji sejak masih SMA katanya. Jauh berbeda denganku dan Dion yang menghabiskan masa sekolah menengah di sekolah non-Islam. Alhamdulillah beliau bersedia, kata Rani riang saat kami melintasi halaman parkir RS Saiful Anwar. Mungkin besok-besok kita bisa meminta beliau ngaji bareng kita. Aku senyum-senyum ikut senang. Ada yang ingin kutanyakan kalau kamu tidak keberatan? Aku mencoba membuka diskusi. Silahkan. Kenapa mengangkat tema permasalahan anak? Karena Islam memandang anak sebagai generasi muda yang punya peran vital terhadap kemajuan umat di masa yang akan datang. Aku menyimak sambil mengawasi jalanan yang padat. Ini kondisi tidak ideal untuk berdiskusi. 2 semester mengenal Rani, hampir semua penjelasannya memerlukan perenungan untuk bisa kupahami. Karena itu, Islam sangat konsen untuk melindungi anak. Anak adalah amanah dari Allah untuk dijaga dan dipelihara oleh keluarga, masyarakat, dan negara agar tetap berada dalam kebenaran. Orang tua adalah penanggung jawab pertama atas anak. Tanggung jawab ini secara bertingkat juga dibebankan kepada masyarakat. Sementara negara dalam ajaran Islam berkewajiban melindungi dan memfasilitasi seluruh potensi anak agar tetap berada di jalan yang benar. Kupikir untuk itulah ada Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kamu pasti tahu siapa yang meratifikasi dan membuat kebijakan tersebut. Konvensi Hak Anak dicetuskan oleh PBB, lalu diratifikasi oleh lembaga tinggi negara untuk menjadi undang-undang. Siapa yang membuat peraturan? Ya negara, siapa lagi? Jawabku. Dan kita juga sama-sama tahu bagaimana track record mereka dalam menyelesaikan permasalahan baik hukum dan undang-undang. Aku membenarkan dalam hati. Suatu hal yang pernah kita perhatikan, sejarah panjang permasalahan anak di dunia tidak jauh dari sistem atau ideologi yang dianut suatu masyarakat. Munculnya penindasan, penyiksaan, dan kekerasan lain terhadap anak adalah implikasi dari pemikiran dan pemahaman suatu masyarakat terhadap anak. Rani melanjutkan. Suburnya penindasan terhadap anak bisa dilihat setelah munculnya ideologi kapitalisme pasca Dark Age di Eropa. Sampai sekarang fenomena ini banyak terjadi di negara-negara pengusung kapitalisme, misalnya di Amerika dan Prancis. Juga tidak ketinggalan di India, Pakistan, Indonesia, dan negara dunia ketiga lainnya. Kamu salah satu pembicara ya? Tanyaku, sedikit mengagumi keluasan wawasannya. Jangan menghina dong, ini kudapatkan dari membaca kok. Mau dilanjutkan? Boleh, jawabku. Karena itu muncul Konvensi Hak Anak. Tetapi karena lahir dari aturan demokrasi kapitalistik, permasalahan baru terus saja bermunculan. Patah tumbuh, hilang berganti. Kita perlu solusi yang benar. Dan itu hanya ada pada sistem pemerintahan Islam. Tuturani lagi. Jadi Islam memiliki solusi untuk semua permasalahan? Tepat. Apa solusi Islam untuk orang yang sedang broken heart? Aku memandang lurus ke depan. Hening. Aku serius. Dia di kafe suatu siang sepulang sekolah. Kenapa mesti aku? Apa itu perlu dijawab? Iya. Apa ya? Mungkin karena kamu tidak membosankan. Pertanyaannya susah diperkirakan.
Aku tertawa. Jawaban konyol menurutku. Lalu apa yang membuatmu yakin aku tidak akan menolak? Kalau kamu bertanya berapa dalam aku mencintaimu, sulit kujawab tanyamu itu. Karena cinta tidak dinilai dari kata-kata, tapi dari perhatian dan perilaku kita. Fa, suara Rani yang agak nyaring mengembalikan aku ke masa sekarang. Rani memandangku, senyum simpul mengembang di bibirnya. Putus cinta memang menyakitkan, tapi lanjutnya, in the end it doesn't even matter. Kali ini aku tergelak. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. And for all this, there's one thing you should know. Islam juga memberikan solusi bagi mereka yang lagi patah hati. Rani ikut tertawa. Kita bicarakan di dalam saja. Aku membelokkan mobil ke halaman sebuah restoran muslim di bilangan Kayu Tangan. Saat masuk ke ruangan, Rani menyenggol lenganku. Lihat, katanya. Apa? Tanyaku. Dion. Aku mengikuti arah pandangannya. Di sudut ruangan kulihat Dion bersama seorang gadis, Dianti, Fakultas Sastra. Aku pernah ditugaskan meliput berita bersamanya. Keduanya nampak begitu dekat, akrab, dan berbahagia. Tiba-tiba saja aku ingat, Juni ini genap 5 tahun aku pacaran dengan Dion. Aku seperti meneguk ramuan jamu pahit yang akan menambah kekuatanku. Iva, kamu gak apa-apa? Kita pindah ke resto lain aja yuk, ajak Rani. Mungkin dia berpikir aku akan pingsan di tempat kejadian perkara. Tidak perlu, Ran. Aku baik-baik saja. Ucapku tenang dan yakin. Begitu yakinnya sampai aku sendiri heran. Kita makan di sini saja. Senja, kusongsong jingga di barat kota. Siluetnya memahat wajah Dion di sela mega. Hanya sekejap lalu sirna, berganti dengan bayangan Rani, Anissa, Prawesti, Mbak Tias, dan aktivis dakwah kampus lainnya. Kita hidup hanya sekali, sesudah itu mati, ucap Mbak Tias suatu ketika. Dan dalam hidup ini, kita harus tahu pasti untuk apa kita hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayup ku dengar lantunan azan maghrib berkumandang. Dari jendela mobil yang kubiarkan terbuka, angin menerpa khimarku, mengucapkan selamat petang. Sumbersari, Mei 2004. Betapa aku malu atas semua yang kau beri, padahal diriku terlalu sering membuatmu kecewa. Entah mungkin karena aku terlena, sementara engkau beri aku kesempatan berulang kali agar aku kembali. Dalam fitrahku sebagai manusia untuk menghambakanmu, betapa tak ada apa-apanya aku di hadapanmu. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehingga apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu, ya Rabbi. Mungkin karena aku terlena, sementara engkau beri aku kesempatan berulang kali agar aku kembali. Dalam fitrah
manusia untuk menghambakanmu. Betapa tak ada apa-apanya aku di hadapanmu. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehina apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu, ya Rabbi. Mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehina apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehina apapun diriku, berharap untuk bertemu denganmu, ya Rabbi. Tadi tuh cerpen buatan Kang Arif ya. Wah, luar biasa sekali ceritanya, membuat saya menjadi flashback. Wah, jadi flashback nih ya. Dan ngomong-ngomong nih, cerpen tadi sudah pernah dimuat di majalah Permata edisi Juni 2004. Nah, buat kamu-kamu nih yang lagi ngegalauin gitu ya, misalnya punya pacar gitu, sekarang lagi punya pacar, tapi kamu juga ngaji dan kamu tahu bahwa Islam itu sangat melarang sebuah hubungan yang tidak resmi seperti pacaran, karena itu adalah salah satu aktivitas yang mendekati zina. Kita boleh nih belajar dari si Iva tadi ya, tokoh utama di cerpen ini. Dia berani gitu mengambil konsekuensi untuk menyelesaikan hubungannya dengan cepat, dengan segera, karena kecintaannya kepada Allah itu lebih tinggi daripada si Dion. Wah, si Dion ya, ternyata dia udah punya pacar lagi. Wah, udah tinggalin aja deh pacar kamu yang sekarang ini, karena belum tentu dia itu mencintai kamu dengan sepenuh hati, apalagi pasti dia mencintai kamu bukan karena Allah. Nah, itu tadi tuh cerpen yang saya bawakan. Semoga memberikan banyak manfaat. Kritik, saran, dan masukan silahkan kirim email ke mediaislamnet@yahoo.com atau kirim SMS ke 0856 789 7637. Ulangi sekali lagi nih di 0856 789 7637. Untuk informasi lebih lanjut atau info-info menarik lainnya, silahkan klik di www.mediaislamnet.com. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam dakwah Islam bersama Media Islamnet, silahkan mengirimkan donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Dramaga dengan nomor rekening 707-374-2697 atas nama Disinta Weni. Terima kasih untuk pendengar yang budiman yang telah mendengarkan acara ini dari awal hingga akhir. Saya Pelangi Gendaga dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam.
Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.